Bapak-bapak ibu hadirin sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita menyembah Allah Rabbul Alamin yang pada hari ini masih memberikan kehidupan kepada kita semua, membangunkan kita dari hidup kita yang mana hal tersebut adalah merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang berarti kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki, menambah dan memperbanyak amal-amal soleh kita, dan diberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kuliah ringkas kita pada subuh hari ini, masih dalam hadis dari bab 3 dan doa dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaihi. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'amila ibnu Adam, tidaklah anak Adam mengamalkan amalan satu amal anjalahu, yang lebih menyelamatkan dia min adabillah, dari adab Allah, min dzikrillah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah At-Tabrani dan Imam At-Tabrani bi isnad hasan, dengan sanad yang hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Karena sahabat Mu'adz bin Jabal ini adalah merupakan salah seorang sahabat Ansar, dan beliau adalah sahabat yang sangat terkemuka dalam pengetahuan tentang yang halal dan yang haram. Merupakan sebagai sahabat yang paling mengetahui tentang perkara-perkara yang halal dan yang haram, sahabat yang faqih. Sehingga tidak heran kalau kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal ini biasa diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, untuk menyebarkan Islam dan menjelaskan Islam pada kaum yang baru masuk Islam atau kaum yang akan diajak kepada Islam. Ini antara sahabat-sahabat yang faqih, yang pemahaman agama sangat mendalam, sehingga percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Islam yang jauh. Pada di antaranya menyampaikan Islam ke Yaman, itu nanti mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dia pernah diutus secara khusus untuk mengislamkan orang-orang Nasrani. Dan digabungi dengan penjelasan tentang Islam, bahkan dialog tentang Islam. Dia mengatakan ini kata di Roman di kitab, "Fayakun
awal ma tad'uhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bahkan datang satu kaum dari ahli kitab, maka jadikanlah yang pertama mengajak mereka kepadanya adalah bersyahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Fa'in ma'rufuna bidzalik, kalau mereka menerima ajakan untuk bersyahadat, fa'alaihim annahu farada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yawmin wa laylah, mengajarkan kepada mereka bahwa Allah memerintahkan mereka sholat 5 kali sehari semalam. Wa in fa'in ma'rufuna bidzalik, kalau mereka menerima ajaran sholat pula, maka fa'alaihim anna Allah farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu al-yamin wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Nah, pada sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat yang faqih min afqahis sahabat, di antara sahabat yang paling faqih dan paling paham tentang Islam, yang menjadi berita dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara khusus menghadapi ahli kitab itu bukan hal yang mudah, karena ahli kitab memiliki ilmu dari kitab mereka, sehingga tentu sahabat yang dipilih Nabi untuk berdakwah kepada ahli kitab itu bukan sahabat sembarangan. Ya, kenapa mereka akan berdialog ya dengan ilmu yang mereka miliki dari kitab-kitab mereka. Nah, ini sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'amil ibn Adam 'amal." Tidaklah anak Adam mengamalkan satu amal. Ibnu Adam adalah kita semua manusia, karena bapak kita adalah Adam dan bukan kera yang berjalan tegak, bukan dari moyang kita. Kita adalah anak Adam, ya. Manusia pertama adalah Adam alaihissalam yang diciptakan dan ditempatkan di surga. Baru kemudian diturunkan ke muka dunia karena pelanggaran, karena tidak berhasil melawan godaan syaitan. Jadi kita ini keturunan makhluk mulia, karena kita dikatakan sebagai di antara makhluk yang paling mulia anak-anak ini. Maka kita punya kelebihan di atas malaikat, ya, khususnya dari sisi ilmu. Jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam atau akan menciptakan Nabi Adam, malaikat bertanya, Allah apakah akan menciptakan ini makhluk yang akan menumpahkan darah? Ya, sementara kami sudah bertasbih siap malam kepadamu ya Allah. Ya, mau apa menciptakan lagi makhluk yang akan membentuk panah ini? Maka Allah mengatakan, saya tahu daripada kalian. Ya. Maka Allah menciptakan Adam dan Allah mengajarkan kepada Adam, "Mu'allam Adam al-asma' kullaha." Thumma 'allama al-malaikata faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. In kuntum ta'lamun. Ya, maka Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama betul-betul seluruhnya. Ya, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua yang diajar kepada Adam itu Allah tanyakan kepada malaikat, ternyata malaikat tidak bisa jawab karena memang ilmunya dari kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Qaul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka, maksudnya ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali yang kamu ajarkan kepada kami. Nah, kalau begitu kenapa mengatakan manusia akan melimpahkan darah di muka bumi? Ya, mereka perlu sadar. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan juga ilmu yang berbatas kepada mereka. Ya, Allah lebih tahu tentang apa yang akan terjadi setelah Allah menciptakan Adam. Nah, maka itu kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, diajarkan nama-nama yang ketika ditanya sama mereka, ya mereka tidak tahu karena Allah tidak berikan ilmu kepada mereka. Lewat kan ditempatkan di surga. Jadi kita ini bangsa manusia ini punya kelebihan ilmu, kemudian ditempatkan di surga. Nah, hanya saja kita atau bapak kita Adam gagal ketika berhadapan dengan godaan iblis, ya, di mana Allah sudah mewasiatkan pada Adam dan istrinya untuk tidak mendekati sebuah pohon
Wala taqrabu hadhihi syajarah takuna minal zalimin. Jangan dekati pohon ini, satu saja ujian ya. Yang lainnya silahkan, di surga nikmati semuanya. Tapi pohon satu ini jangan dekati sebagai ujian. Jadi kemudian azal masyaitan, Allah syaitan berhasil membuat mereka dan membuat mereka akhirnya mereka semuanya ya ada istri dan iblis semuanya diturunkan di muka bumi. Jadi kita bukan keturunan monyet yang berjalan tegak, yang sudah tegaskan. Ya, pendapat itu adalah pendapat yang sangat wakil. Ya, berarti itu ya sayang sekali kita masih mencoba tidak tahu sekarang soal masih SMA dulu ngajar di sekolah itu. Ya, sampai kita sering bertengkar dengan guru di waktu itu. Sampai ada teman saya tidak naik kelas gara-gara bertengkar dengan guru. Kita bilang bukan monyet kita punya nenek moyang. Guru marah kan ya. Teman saya itu tidak di kelas. Kalau sampai sekarang masih ajar kita mesti cekoki dengan ilmu orang barat yang menyimpang. Ini kita jangan latah kalau orang barat. Hal yang bagus kita ambil. Jadi mulai teknologi yang bagus kita ambil. Itu hikmah. Tapi kalau kesesatan harus kita tendang jauh-jauh. Ya harus kita kubur dalam-dalam, kita lemparkan sejauh-jauhnya. Ya, kalau kita menyampaikan harus kita menyampaikan dengan kritik penuh. Ya, yang kritik penuh bahwasanya ini adalah ilmu yang sangat sesat dan menyimpang. Manusia bukan keturunan kera. Manusia adalah jenis manusia yang tidak berevolusi dari apapun. Ya. Kalau mereka keturunan kerangka yang setelah disusun kelihatan seperti kera berjalan-jalan, itu hukum sendiri. Itu memang kera berjalan tegak, tidak ada hubungannya dengan manusia. Makanya mereka setelah ada disiplin, ya itu akhirnya tidak punya hubungan memang lain manusia dan kera. Nah, jadi ini hanya untuk kita tegaskan kita adalah anak Adam. Ma'amilat itu Adam amalan. Tidaklah anak Adam mengamalkan satu amal. Anda yang lebih menyelamatkan dia. Min adabillah dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita ini terancam dengan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia ini adalah ujian. Sedangkan Bapak kita di surga dulu ada ujian yang kita turun di dunia, banyak lagi ujian kita hidup di dunia. Banyak sekali godaan-godaan dunia yang merupakan ujian bagi kita. Tidak ada amal yang dikerjakan anak Adam yang lebih menyelamatkan dia dari adab Allah min dzikrillah, melebihi zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau zikir ini sesuatu yang paling bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya dunia ini dan semua yang terdapat di dalamnya terletak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dunya mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa 'alimun aw muta'allimun. Sesungguhnya dunia ini terlaknat dan terlaknat pula apa yang terdapat di dalamnya kecuali masih ada kecualinya. Artinya masih ada bagian dari dunia ini yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hukum asalnya dunia ini belum dengan laknat sebenarnya. Banyak hal-hal yang kemudian menjadi ujian bagi manusia yang memang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya mal'unun ma fiha illa, dunia diterlaknat dan terlaknat apa yang terdapat di dalamnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa saja yang membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa lagi? Kemudian alim atau muta'allim. Kemudian orang yang tahu agama, alim atau muta'allim, atau orang yang belajar agama. Inilah yang selamat dari terlaknatnya dunia ini. Maka
maka semua aktivitas dunia kita harus merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang lalu sudah kita singgung sedikit bahwa kalau kita kaji surat Al-Jumu'ah itu, ya surat Al-Jumu'ah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya bis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Orang beriman kalau disuruh melaksanakan sholat Jumat bersegeralah untuk berzikir kepada Allah. Yaitu apa? Mendengarkan khutbah dan sholat Jumat, kerja zikir. Begitu asal khutbah pada Jumat, tinggalkan sholat Jumat, pergi berzikir. Berzikirnya adalah khutbah dan sholat Jumat. Itu adalah zikir. Ini adalah ibadah wajib dikatakan sebagai zikir. Memang sholat adalah wajib sholat dan zikir. Tidak kata sholat untuk berzikir kepada Allah. Uniknya, setelah selesai sholat, Allah suruh kita, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Masih disuruh berzikir pula kita. Kalau selesai sholat Jumat, kata Allah, bertebaranlah di muka bumi, carilah karunia Allah, cari rezeki, silakan bekerja, cari nafkah, cari lagi dunia ini. Tapi ingat kata Allah, وَاذْكُرُوا كَثِيرًا. Artinya apa? Ketika disuruh sholat Jumat, kita disuruh berzikir, ibadah untuk zikir. Setelah selesai ibadah, disuruh cari dunia, tapi disuruh juga berzikir. Berarti kehidupan dunia kita ini tidak boleh lepas dari zikir, dari zikir kepada Allah. Ya. Dan yang zikir yang sangat penting ketika menjadi dunia adalah zikir terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Mengingat hukum Allah, mengingat aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala tentang mana yang halal, mana yang haram. Itu juga bagian dari zikrullah, mengingat hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tadi dikatakan semua dunia terlarang kecuali zikir. Maka semua bagian daripada dunia ini yang ada zikir di dalamnya, yang ada ingat Allah di dalamnya, yang kita tidak lupa aturan Allah di dalamnya, maka tidak terlarang. Maka itu baik aktivitas luar kita ataupun aktivitas dunia kita ini tidak boleh pernah lepas dari zikrullah. Baik zikir lisan, zikir hati, ataupun zikir dalam artian mengingat hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kita mencari dunia. Itu yang selama ini tanda wajib orang yang berilmu agama. Karena ilmu agama akan membuat kita selalu ingat dan takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba para ulama. Maka semakin banyak ilmu, maka harapan untuk semakin takut kepada Allah semakin besar. Saya katakan harapan karena ada juga di antara orang-orang berilmu yang ternyata ilmunya tidak membuat dia takut kepada Allah. Yang istilah ulama su. Tapi kan itu tidak banyak. Yang banyak itu ulama yang takut kepada Allah itu paling banyak. Kemudian Allah Ta'ala atau orang yang belajar agama, karena menjadi alim tidak mudah. Tetapi meskipun kita tidak bisa menjadi seorang alim, tapi kita harus menjadi orang yang berta'alim. Berta'alim artinya belajar, orang yang terus belajar. Mungkin kita tidak akan sampai seperti para ulama besar yang terkenal itu. Tidak akan sampai seluas ilmunya Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi. Tidak akan sampai kita seluas ilmu mereka. Tetapi kita harus terus belajar agama supaya apa? Supaya selamat. Ya, supaya kita selamat dari perlahannya ini. Maka tidak ada amal yang lebih menyelamatkan manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti yang telah kita singgung pada kali yang lalu, seluruh kehidupan kita ini harus berisi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan kemaslahatan hidup dunia dan keselamatan dalam kehidupan kita di akhirat. Apalagi hidup akhirat merupakan hidup yang kekal. Selamat daripada azab, itulah yang kita
harapkan, kita inginkan, kita berusaha untuk itu. Karena azab akhirat itu tidak sama dengan azab dunia. Dikatakan anjalahu min adzabillah, yang paling menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu. Azab Allah sangat pedih. Fa yawma idzin la yu'adhibu 'adzabahu ahad. Hari itu tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah Subhanahu wa taala. Seberat-berat azab di dunia, tidak ada bandingannya dengan azab Allah di akhirat. Fa yawma idzin la yu'adhibu 'adzabahu wa la yuthriqu 'adzabah. Dan tidak ada yang bisa mengikat seperti ikatan Allah bagi orang-orang yang masuk neraka nanti di hari kiamat. Jika tidak bisa lepas dari neraka, tidak bisa keluar mereka dari neraka. Tidak ada istirahatnya sedikit pun. Ya. Sampai mereka mengatakan, khafif anna yawma ada. Tolong ringankan. Ya, bilang sama kepada neraka, bilang sama malaikat yang jaga neraka, tolong sampaikan kepada Allah, diringankan azab kami sehari. Kadang-kadang mereka tidak ada. Ini aku bagi istri. Kalau kita tinggal dalam tidak ada istirahat dalam neraka. Setiap kali pulang malam dengan judul badallahu juludan ghayraha yang berulang. Setiap kali kulit mereka matang, membakar sampai matang, ya kulitnya badallahu juludan ghayraha, tapi ganti kulitnya dengan kulit yang baru. Anda kan kulit itu matang sudah mati rasa, maka tidak bisa lagi sakitnya. Tapi ternyata Allah, kata Allah, setiap kali kulitnya matang, badallahu juludan ghayraha, kami ganti dengan kulit yang lain. Untuk apa? Dia lumul ada, diganti dengan kulit yang baru lagi supaya dia merasakan penyakitnya azab Allah Subhanahu wa taala. Namun dari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli zikir, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zakirin Allah katsiran wa dzakirat, dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Allah siap bagi mereka ampunan dari Allah dan surga yang luas. Saya kira yang dapat kita lagi dalam kuliah kita pada sore ini, semoga bermanfaat, semoga memotivasi pada kita semua. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.